Indonesia adalah negara yang dikenal dunia sebagai salah satu negeri dengan kekayaan alam paling melimpah. Kita punya hutan tropis kedua terbesar di dunia, punya ribuan sungai, ratusan gunung berapi, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Tetapi ironisnya, negeri dengan karunia sebesar ini justru terus diuji oleh bencana alam yang datang tanpa jeda. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, kenapa? Apakah semua bencana ini hanyalah peristiwa alam yang tidak bisa kita kendalikan? Ataukah bencana yang kita saksikan adalah hasil dari keputusan-keputusan manusia, keputusan yang salah, yang tamak, dan yang mengabaikan batas alam? Setiap kali ada bencana, kita selalu mendengar ungkapan pasrah. Ini adalah takdir. Tapi apakah benar? Atau justru itu cara paling mudah untuk mencuci tangan? Cara paling nyaman untuk tidak perlu menunjuk siapa yang bertanggung jawab? Belakangan ini, Indonesia menghadapi rentetan bencana yang seolah tidak ada habisnya. Banjir langganan di kota-kota besar, gempa bumi yang meruntuhkan rumah warga, gunung meletus, hingga ancaman tenggelamnya Jakarta. Semua seperti terjadi berurutan, seperti alarm alam yang bunyinya semakin keras. Dan kini, tragedi banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh kembali mengingatkan kita bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Ratusan korban, jalan terputus, rumah hanyut, dan ribuan keluarga kehilangan harapan. Namun ada satu fakta yang membuat kita semua tercengang. Ribuan kayu gelondongan ikut terbawa banjir. Apakah kayu-kayu itu turun dari langit bersama air hujan? Atau itu adalah bukti paling telanjang dari kerusakan alam yang selama ini ditutup-tutupi? Bersama Rubik, kita bahas negeri yang dirusak dari dalam, krisis iklim Indonesia, dan kejahatan ekologis. Indonesia memiliki hutan seluas 97 hektar. Angka yang dulu kita banggakan di forum-forum internasional. Tetapi angka itu hanyalah angka di atas kertas. Karena kenyataannya, setiap tahun kita kehilangan jutaan hektar hutan akibat pembalakan, perkebunan industri, dan proyek-proyek ekstraktif yang dilegalkan negara. Bencana di Sumatera adalah bukti nyata bahwa kehilangan hutan bukanlah sesuatu yang abstrak. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah kenyataan yang menelan nyawa. Ketika hutan di hulu ditebang, maka air di musim hujan tidak lagi diserap tanah. Ia turun sebagai banjir besar, membawa material yang seharusnya menempel di bumi, termasuk batang-batang pohon yang baru saja dipotong. Jika kita melihat laporan Walhi Sumut, kerusakan hutan di Tapanuli bukan terjadi dalam hitungan bulan. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ribuan hektar hilang, berganti menjadi perkebunan sawit, tambang, dan kawasan industri energi. Industri yang semuanya memakai nama pembangunan sebagai tameng. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar aktivitas itu legal. Mereka punya izin, mereka dilindungi aturan. Dan inilah ironi paling menyakitkan. Alam Indonesia tidak dirusak oleh penjahat yang bersembunyi di balik bayangan. Alam Indonesia dirusak oleh perusahaan-perusahaan yang izinnya ditandatangani oleh pemerintah kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa lagi menyebutnya bencana alam. Ini adalah bencana administratif, bencana yang dihasilkan oleh kebijakan negara. Tetapi ada satu elemen lain yang tidak boleh kita abaikan, yakni siklon tropis Senyar. BMKG telah memastikan bahwa hujan ekstrim yang memicu banjir bandang di Aceh, Sumut, hingga Sumbar adalah dampak langsung dari siklon tropis Senyar yang membentuk dari bibit siklon 95B di Selat Malaka. Ini fenomena yang tidak umum bagi Indonesia, tetapi dunia sedang berubah. Laut semakin panas,
atmosfer semakin tidak stabil, dan perubahan iklim global memperbesar peluang terbentuknya fenomena ekstrim seperti ini. Siklon Senyar membawa suplai uap air raksasa. Awan konvektif terbentuk masif. Hujan jatuh deras dalam waktu singkat. Benar-benar air bah. Tetapi ingat satu hal. Siklon hanya menurunkan hujan. Yang membuatnya menjadi tragedi adalah kerusakan ekologis yang kita ciptakan sendiri. Siklon adalah pemantik. Hutan yang hilang adalah bensinnya. Dan negara menyediakan pemantik serta bensin itu sekaligus. Jika kita melihat teori ekologi, bencana terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor alam dan manusia. Tetapi dalam kasus Indonesia, proporsi kesalahan manusia jauh lebih besar. Hujan memang turun dari langit, tetapi kehancuran di bawahnya adalah hasil dari tangan kita sendiri. Ketika pemerintah memberikan izin konsesi untuk penebangan hutan, saat itu pula mereka menandatangani potensi banjir bandang di masa depan. Ketika negara memberi karpet merah pada perusahaan tambang atau sawit, saat itu pula tanah kehilangan pelindungnya. Itu bukan ketidaksengajaan, itu keputusan. Kita harus berani menyebut apa adanya. Banyak bencana di negeri ini adalah bencana buatan manusia. Dan yang paling bertanggung jawab bukanlah masyarakat kecil, melainkan pemegang izin, pemilik kebijakan, dan pengambil keputusan. Seringkali setelah bencana pemerintah datang membawa bantuan, lalu berfoto, lalu berbicara di depan kamera seolah mereka adalah penyelamat. Padahal mereka sendiri yang menandatangani izin-izin yang menyebabkan bencana itu terjadi. Ini bukan sekedar kelalaian, ini adalah pengabaian struktural. Dan pengabaian struktural adalah bagian dari kejahatan ekologis. Alam sebenarnya sangat murah hati. Ia menyediakan mekanisme yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan. Hutan adalah sistem penyangga. Sungai adalah jalur pembuangan alami. Tanah bervegetasi adalah spons air raksasa. Ketika semua bekerja, air hujan sederas apapun tidak akan menyebabkan banjir bandang. Daun pohon menahan curah hujan, akar mengikat tanah, dan lapisan tanah menyimpan begitu banyak air untuk perlahan dilepaskan kembali. Tetapi ketika hutan ditebang, tanah dipadatkan alat berat, dan sungai dipersempit oleh pembangunan, maka mekanisme itu runtuh. Air tidak punya jalan. Ia memilih jalannya sendiri, dan manusia menjadi korbannya. Banjir, longsor, dan erosi bukan terjadi karena hujan saja. Itu terjadi karena sistem yang menahan hujan dihancurkan. Alam tidak pernah salah, alam hanya bereaksi. Ketika kita memotong pohon, kita menurunkan kemampuan bumi menyerap air. Ketika kita mengubah hutan menjadi sawit, kita menghilangkan keanekaragaman vegetasi yang selama ini berfungsi menjaga keseimbangan. Dan yang lebih parah, ketika kita menambang bukit atau gunung, kita menghancurkan struktur tanah secara permanen. Lingkungan bukan sekedar berubah secara alami. Lingkungan sedang dipaksa untuk berubah oleh keserakan manusia. Dalam logika kapitalisme, alam dianggap sebagai sumber daya tanpa batas. Ia boleh digarap, dipotong, ditambang, diambil, dimanfaatkan, dan dijual demi pertumbuhan ekonomi. Di atas kertas, itu terdengar menarik, tetapi dalam kenyataan, itu adalah resep menuju kehancuran. Manusia kemudian merasa terpisah dari alam, padahal manusia adalah bagian dari alam. Tetapi dalam ekonomi modern, alam hanya dianggap sebagai objek produksi. Ketika pohon dipandang sebagai uang, bukan sebagai sistem kehidupan,
maka kerusakan tinggal menunggu waktu. Kapitalisme menciptakan manusia-manusia yang bekerja hanya untuk mengejar komoditas. Tidak ada hubungan emosional atau ekologis dengan tanah tempat mereka bekerja. Yang ada hanya target produksi, keuntungan, dan ekspansi. Yang paling tragis adalah ketika gagasan pembangunan berkelanjutan dipaksa sebagai jargon. Kata-katanya indah, tetapi praktiknya nihil. Banyak dari proyek yang memakai label berkelanjutan justru menjadi dalih untuk merusak lebih banyak lahan. Dalam sistem semacam ini, kehancuran bukan kesalahan. Ini adalah produk sampingan dari logika ekonomi. Marx menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang sepenuhnya bergantung pada alam untuk hidup. Namun kapitalisme memisah manusia dari proses-proses alam, menuju menjadi makhluk yang tidak lagi merasa punya kewajiban merawat bumi. Mereka hanya tahu, mengambil, tidak pernah mengembalikan. Ketika alam sudah memberikan segalanya, makanan, air, oksigen, energi, apa yang manusia berikan balik? Penebangan, pencemaran, eksploitasi, dan penghancuran. Ini hubungan yang timpang. Dan hubungan timpang selalu berakhir konflik. Marx menyebut kerusakan ekologi sebagai keretakan metabolik. Retaknya hubungan antara manusia dan siklus alam. Keretakan itu kini terjadi di seluruh dunia. Dan Indonesia adalah salah satu contoh paling gamblang. Jika kita tidak mengembalikan keseimbangan itu, bencana akan menjadi semakin sering, semakin besar, dan semakin mematikan. Alam sedang memberi tanda, dan tanda itu semakin keras. Manusia sering lupa satu hal. Ketika alam marah, tidak ada teknologi yang bisa melawannya. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan alam dianggap sebagai hal biasa. Kita tidak boleh melihat banjir atau longsor sebagai rutinitas musiman. Karena setiap bencana adalah peringatan, bukan kebiasaan. Kita tidak boleh menerima narasi bahwa negara sudah membantu setelah bencana. Yang kita butuhkan bukan bantuan setelah bencana, tetapi pencegahan sebelum bencana. Kita harus menolak penambangan yang merusak, perkebunan sawit yang menggunduli hutan, dan pembangunan negara yang mengabaikan keberlanjutan ekologis. Kita harus merawat hutan, sungai, satwa, dan tanah tempat kita berdiri, karena kita hidup di atas tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan minum dari air sumber yang sama. Dan kita harus melawan siapapun, individu, perusahaan, maupun pemerintah yang ingin menjadikan alam sebagai komoditas tanpa batas. Karena ketika alam hancur, tidak ada bangsa yang bisa berdiri.